Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah metode penelitian dan saya cintai teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 semester 4B. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri saya dan teman-teman saya. Nama saya Maria Yosefina Doso. Saya Yohana Astad-Apa. Saya Maria Emerensiana Boo. Saya Magdalena Inggo. Saya Maria Trisnawati Reja. Saya Kamelius Ronaldo Besi. Saya Maria Adelsiana Menge. Saya Benedikta Bentabara. Saya Christina Asilameo. Saya Octavianus Rinaldo. Dan saya Redemptus Randolungu. Inilah hasil diskusi kami. Yang pertama tentang konsep dasar metode penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat data kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menggambarkan dan menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Metode penelitian kuantitatif biasanya dinamakan dengan metode tradisional karena metode ini sudah sejak lama digunakan sehingga mudah mentradisi sebagai metode untuk penelitian. Metode penelitian kuantitatif hanya digunakan untuk meneliti suatu gejala yang dapat diamati oleh panca indera manusia sehingga belum bisa meneliti gejala yang bersifat perasaan. Metode penelitian kuantitatif dapat dibagi menjadi dua, yaitu metode eksperimen dan metode survei. 1. Metode penelitian eksperimen adalah metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh tertentu perilaku dalam kondisi yang terkontrol atau laboratorium. 2. Metode penelitian survei adalah penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang ambil dari populasi tersebut, sehingga ditemukan kejadian-kejadian relatif, distribusi dan hubungan-hubungan antara variabel sosiologi maupun psikologis. Yang kedua, mendesain studi kuantitatif. Mendesain penelitian merupakan strategi yang dipilih oleh peneliti untuk mengintegrasikan secara menyeluruh komponen riset dengan cara logis dan sistematis untuk membahas dan menganalisis apa yang menjadi fokus penelitian. Mendesain penelitian yang sering digunakan baik dalam riset kualitatif maupun kuantitatif meliputi desain penelitian eksperimental, survei, atau cross-seksional. Ada beberapa jenis mendesain penelitian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, desain penelitian eksperimental. Desain ini merupakan desain riset yang diterapkan untuk penjajangan atau memperoleh pengetahuan awal. Dalam penelitian ini, sosial kuantitatif, desain eksperimental lebih leluasa untuk dilakukan. Peneliti sosial umumnya menerapkan desain eksperimen pada penelitian kuantitatif yang dilakukan. Riset kuantitatif dapat digunakan untuk membandingkan kelompok yang diperlakukan sebagai subjek eksperimen dan kontrol. Yang kedua, desain peneliti survei. Desain peneliti survei dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh informasi dari responden melalui sampel yang diteliti. Dalam penelitian kuantitatif, desain survei lebih leluasa diterapkan. Desain survei merupakan bagian dari penelitian kuantitatif. Hal ini
karena kebanyakan riset kuantitatif menggunakan survei sebagai metode penelitian. Contohnya, riset tentang tingkat kepercayaan publik terhadap presiden. Survei didesain dalam rangka menjawab rumusan masalah yang disusun. Yang ketiga, desain penelitian longitudinal. Desain penelitian longitudinal pada umumnya menerapkan metode survei. Perbedaannya adalah desain riset longitudinal dilakukan secara berkala dalam waktu yang relatif lama dengan sampel yang sama. Riset longitudinal dilakukan untuk melihat tren atau perkembangan suatu fenomena berdasarkan sampelnya. Dalam penelitian kuantitatif, desain longitudinal lebih lumrah dilakukan. Penelitian kuantitatif longitudinal dilakukan dengan waktu yang relatif sama, bisa bertahun-tahun, tergantung jangka waktu yang dipilih peneliti. Keempat, desain penelitian studi kasus. Desain ini dilakukan dengan tujuan mengeksplorasikan isi yang spesifik dan kontekstual secara mendalam. Lingkup desain penelitian studi kasus sangat terbatas dan hasilnya hampir selalu tidak bisa diaplikasikan pada konteks atau tempat yang lain. Studi kasus sebagai desain peneliti kuantitatif cukup sering dilakukan oleh peneliti sosial. Salah satu metode yang kerap digunakan adalah etnografi. Desain studi khusus hampir selalu menerapkan etnografi dengan wawancara mendalam dan observasi sebagai teknik pengumpulan data. Kelima, desain peneliti komparatif. Desain ini diterapkan pada peneliti yang memiliki fokus pembahasan lebih dari satu kasus. Terlihat jelas perbedaannya dengan studi kasus. Peneliti komparatif merupakan perbandingan antara dua kasus atau lebih yang dijadikan fokus penelitiannya. 1 dan 3. Jenis-jenis metode penelitian. Menurut beberapa ahli, dalam penelitian kuantitatif terdapat beberapa jenis penelitian yang digunakan diantaranya sebagai berikut. Metode deskriptif. Metode deskriptif merupakan suatu pencarian fakta menggunakan interpretasi yang tepat. Metode komprehensif. Metode ini sering dilakukan pada jenis penelitian yang mengarah pada perbedaan variabel dalam suatu aspek yang diteliti. Penelitian ini dilakukan selama mungkin dengan melakukan pengumpulan data dengan suatu perintah dan hasilnya dapat dianalisis untuk mencari suatu perbedaan variabel yang diteliti. Metode korelasi merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk menggambarkan dua atau lebih fakta dan juga sifat-sifat objek yang sedang diteliti. Penelitian ini dilakukan untuk membandingkan antara persamaan dengan perbedaan atau fakta mendasarkan kerangka pemikiran yang sudah ada sehingga hasilnya dapat terlihat jelas. Metode survei. Metode survei merupakan metode dalam penelitian yang menginformasikan dikumpulkan dari beberapa sampel. Metode ex post facto. Metode ini merupakan metode yang sering digunakan untuk penelitian yang sedang meneliti hubungan antara sebab akibat yang dapat dimanipulasi oleh peneliti. Adanya hubungan sebab akibat berdasarkan atas kajian teori jika suatu variabel tertentu dapat mengakibatkan variabel tertentu lainnya. Metode true experiment. Ciri utama dari metode true experiment yaitu sampel yang digunakan untuk melakukan eksperimen yaitu dapat diambil secara acak dari populasi tertentu. Metode quasi eksperimen. Desain dan rancangan dalam metode ini mempunyai kelompok kontrol yang dapat membantu proses penelitian, akan tetapi tidak berfungsi sepenuhnya karena untuk mengontrol variabel-variabel luar yang masih mempengaruhi
mempengaruhi pelaksanaan eksperimen. Metode subjek tunggang. Dalam metode ini sering disebut dengan sains subjek eksperimental, yaitu eksperimen ini bisa dilakukan terhadap subjek dengan jumlah tunggal. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian kuantitatif. Secara garis besar, terdapat 5 pendekatan dalam penelitian kuantitatif, yaitu yang pertama, penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian tujuannya memberikan gambaran atau uraian tentang fenomena ataupun gejala sosial yang diteliti dengan mendeskripsikan variabel mandiri, baik satu variabel ataupun lebih, menurut indikator-indikator dari variabel yang diteliti untuk diklasifikasikan atau eksplorasi dengan mendeskripsikan sekelompok variabel yang berkaitan dengan variabel yang sedang diteliti. Penelitian deskriptif ini biasanya digunakan untuk presentasi atau mean dalam penelitian kuantitatif. Dalam penelitian ini biasanya terdapat teknis statistis deskriptif. Teknik ini dapat membantu kita untuk mendeskripsikan data, yaitu uji min, median, dan modus. Yang kedua, penelitian komparatif. Penelitian komparatif adalah penelitian yang dilakukan dengan tujuan membandingkan antara satu variabel atau lebih dengan sampel. Penelitian ini dilaksanakan dengan melakukan pengkajian dari beberapa fenomena sosial. Penelitian korelasi. Penelitian korelasi adalah penelitian sebab akibat yang tujuannya untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas dan terkait. Penelitian korelasi dibangun dengan teori yang telah matang yang fungsinya untuk mengetahui, mengontrol, dan meramalkan sebuah fenomena. Penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen adalah sebuah penelitian yang menuntut peneliti mengendalikan dan memanipulasi suatu atau lebih variabel bebas dan mengamati variabel-variabel yang terkait untuk mengetahui perbedaan sesuai variabel bebas tersebut. Penelitian eksperimen juga biasa diartikan sebagai suatu penelitian yang ingin mengetahui sebab akibat dari treatment atau perilaku kepada sekelompok eksperimen. Penelitian ex post factor. Penelitian ex post factor adalah penelitian yang dilaksanakan untuk meneliti sebuah peristiwa yang terjadi, kemudian mentaati latar belakang faktor menjadi penyebab tersebut. Analisis dan penyajian data kuantitatif. Menganalisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Teknik analisis data dalam penelitian kuantitatif menggunakan statistik. Terdapat 2 macam statistik yang digunakan untuk menganalisis data, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. Yang pertama, statistik deskriptif. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum dan generalisasi. Statistik deskriptif dapat digunakan bila peneliti hanya menggunakan deskripsi data sampel dan tidak ingin membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi yang diambil. Teknik analisis data statistik deskriptif yang digunakan yang antara lain: pertama, penyajian data dalam bentuk tabel atau distribusi atau frekuensi dan tabulasi silang. Kedua, penyajian data dalam bentuk visual seperti histogram, poligon, OGIF, diagram batang, diagram lingkaran, diagram paste, diagram lambang. Ketiga, penghitung ukuran tendensi sentral atau min, modus, dan median. Keempat,
penghitung ukuran letak. Yang kelima, penghitung ukuran penyebaran. Yang kedua, statistik inferensial. Statistik inferensial adalah teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data diambil dari populasi yang jelas dan hasilnya diberlakukan untuk berpopulasi. Statistik ini disebut statistik probabilitas karena kesimpulan yang diberlakukan untuk populasi berdasarkan data sampel atau kebenarannya bersifat peluang. Di dalam statistik inferensial terdapat statistik parametris dan statistik non-parametris. Statistik parametris digunakan untuk menguji parameter populasi melalui statistik atau menguji ukuran melalui populasi melalui data sampel. Statistik parametris kebanyakan digunakan untuk menganalisis data interval dan rasio. Sedangkan statistik non-parametris digunakan untuk menganalisis data nominal dan ordinal. Penggunaan statistik parametris dan non-parametris tergantung pada asumsi dan jenis data yang akan dianalisis. Berdasarkan jenis analisisnya, statistik inferensial terbagi ke dalam dua bagian, yaitu analisis korelasional dan analisis komparasi. Analisis korelasional. Analisis korelasional adalah analisis statistik yang berusaha untuk mencari hubungan atau pengaruh antara dua buah variabel atau lebih. Yang pertama, variabel bebas. Variabel bebas merupakan variabel yang keberadaannya tidak dipengaruhi oleh variabel lain. Yang kedua, variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang keberadaannya dipengaruhi oleh variabel lain. Analisis komparasi. Analisis komparasi adalah teknik analisis statistik yang bertujuan untuk membandingkan antara kondisi dua buah kelompok atau lebih. Teknik analisis yang digunakan juga cukup banyak. Penggunaan teknik analisis tersebut tergantung pada jenis skala data dan banyak sedikitnya kelompok. Analisis data merupakan salah satu langkah dalam kegiatan penelitian yang tidak boleh diabaikan. Kejelian dan ketelitian dalam melihat permasalahan jenis data yang diperoleh sangat diperlukan untuk dapat menentukan jenis analisis yang tepat. Sekian hasil presentasi kami. Saran dan kritik dari teman-teman sekalian sangat kami harapkan.